Ribuan tahun lalu, di bawah langit Timur Tengah yang membara, hiduplah sebuah bangsa yang namanya kini hanya tinggal bisikan di sela-sela halaman kitab suci. Mereka bukan bangsa yang membangun piramida megah atau taman gantung yang indah. Mereka adalah penguasa padang gurun yang ganas, bayang-bayang di balik bukit pasir. Mereka adalah bangsa Amalek. Namun, ini bukan sekadar cerita tentang perang. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang tumit Achilles, sebuah bangsa, dan tentang janji langit yang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bagian 1, Serigala di Padang Gurun. Bayangkan diri Anda berada di padang gurun Sin. Matahari tepat di atas kepala, membakar kulit. Di kejauhan, terlihat lautan manusia, bangsa Israel yang baru saja lepas dari perbudakan Mesir. Mereka berjalan dengan kaki yang melepuh, membawa anak-anak, hewan ternak, dan harapan. Di barisan paling belakang, ada orang-orang tua yang terengah-engah, ibu-ibu yang menyusui sambil berjalan, dan mereka yang sakit. Mereka adalah yang terlemah. Lalu, dari balik bukit batu, mereka muncul. Tanpa genderang perang, tanpa peringatan. Bangsa Amalek menyerang seperti serigala. Mereka tidak mengincar prajurit di depan. Mereka mengincar yang lemah di belakang. Mereka membantai mereka yang tertinggal dalam kelelahan. Itulah dosa pertama Amalek. Bukan karena mereka berperang, tapi karena mereka menyerang tanpa rasa gentar akan Allah, menindas mereka yang sudah hancur. Disitulah, di pasir yang memerah itu, sebuah nasib tertulis. Musa mengangkat tangannya di atas bukit Rafidim, dan selama tangannya terangkat, Amalek terpukul mundur. Namun, sebuah proklamasi ilahi bergema, Tuhan akan berperang melawan Amalek turun-temurun. Waktu berlalu. Ratusan tahun kemudian, ingatan manusia mungkin memudar, tapi langit tidak pernah lupa. Israel kini memiliki seorang raja bernama Saul. Ia tinggi, gagah, dan diurapi. Datanglah perintah melalui Nabi Samuel. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Saul membawa pasukannya. Pedang beradu dengan pedang. Lemba-lemba di Penyahai terayakan. Amalek kalah telak. Namun, di tengah kemenangannya, Saul melakukan kesalahan yang fatal. Ia melihat kambing domba yang gemuk, ia melihat harta yang berkilau, dan ia melihat Agag, Raja Amalek, berdiri gemetar namun masih mengenakan jubah kebesarannya. Saul merasa iba, atau mungkin, ia merasa sombong. Ia membiarkan Agag hidup. Ia memilih belas kasihan yang salah. Malam itu, Samuel datang dengan langkah berat. Ia mendengar bunyi embikan domba di perkemahan Saul. "Apa bunyi domba di telingaku ini?" tanya Samuel. Saul berdalih, ia ingin mempersembahkannya bagi Tuhan. Namun Samuel menjawab dengan kalimat yang merobek hati, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Hari itu, Samuel sendiri yang maju. Dengan tangan yang gemetar namun tegas, ia mengakhiri hidup Raja Agag. Namun, benih Amalek belum sepenuhnya punah. Kompromi Saul menyisakan lubang kecil yang akan meledak di masa depan. Loncati waktu lagi ke masa pembuangan di Persia. Ratusan tahun setelah Saul dan Samuel tiada. Di istana Raja Ahasuerus yang megah, muncul seorang pria sombong bernama Haman. Di lehernya mungkin tergantung harga diri yang besar, karena ia disebut sebagai orang Agagit, keturunan langsung dari Raja Agag, bangsa Amalek yang lolos dari pedang Saul. Dendam Amalek belum padam. Selama berabad-abad, dendam itu membeku dan kini mencair menjadi kebencian murni. Haman merancang rencana paling jahat dalam sejarah kuno, pemusnahan total seluruh bangsa Yahudi dalam satu hari. Ia membangun tiang gantungan setinggi 22 meter. Ia melempar undi, Purim, untuk menentukan hari kematian bagi setiap keturunan Israel. Ini adalah puncak dari perseteruan kuno itu. Amalek versus Israel. Kegelapan versus Terong. Namun, sejarah memiliki cara unik untuk berputar. Melalui keberanian seorang ratu bernama Esther dan kesetiaan seorang pria bernama Mordehai, rencana Haman berbalik 180 derajat. Haman, sang keturunan terakhir Amalek yang berkuasa, justru mati di tiang gantungan yang ia bangun sendiri. Anak-anaknya pun tewas. Alkitab mencatat bahwa setelah masa itu, dan setelah sisa-sisa terakhir mereka dikalahkan oleh keturunan Simeon di masa Raja Hizkia,
Bangsa Amalek lenyap dari panggung dunia. Tidak ada lagi kota bernama Amalek. Tidak ada lagi prasasti yang memuja dewa-dewa mereka. Mereka musnah, bukan hanya secara fisik, tapi ingatan kepada mereka dihapuskan dari bawah langit, persis seperti yang tertulis dalam gulungan kuno Musa.